wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman kelas 5. Bener nggak? Kok kelas 5, Bu? Emang kelas berapa kalian? Kelas 3. Kelas 3C. Yes. Kelas 3C, alhamdulillah. Mbak Azza, ada si Chandra juga, Monik, halo, sibuk banget kayaknya. Reza, terus Salma di on the way, nggak apa-apa. Terus ada Fitri, Nuraini, Zahratulaini, Fatimah, dan Khairul Nisa. Mudah-mudahan teman-teman yang segera bergabung dengan kita di sini. Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan ke-9 ya teman-teman. Sedikit lagi, sebentar lagi pertemuan kita selesai. Mudah-mudahan semuanya Allah beri kelancaran. Dan untuk perkuliahan hari ini, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ilyas juga sudah bergabung di sini. Silahkan saya serahkan waktunya untuk pemakalah. Silakan. Time is yours. Dilanjut aja makalah. Ini. Kok nggak ada suaranya, sepi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, langsung aja kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan akhlak tasawuf yang berjudul Mahabbah dan Ma'rifah. Makna mahabbah yaitu mahabbah atau cinta merupakan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi kepada yang lain atau ada perhatian khusus, sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengannya, sekalipun dengan pengorbanan. Makna ma'rifah yaitu, al-ma'rifah artinya ilmu pengetahuan. Setiap ilmu adalah al-ma'rifah, maka setiap alim yaitu orang yang berilmu dengan Allah disebut juga arif bi Allah. Maka setiap orang arif adalah alim. Nas yang berhubungan dengan mahabbah dan ma'rifah yaitu Al-Quran dan hadis. Hakikat mahabbah dan ma'rifah. Hakikat mahabbah yaitu konsep mahabbah atau cinta kepada Allah adalah salah satu ajaran pokok yang memungkinkan Islam membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Cinta pada hakikatnya bukanlah sebutan untuk emosi semata-mata yang hanya dipucuk di batin saja. Akan tetapi ia adalah cinta yang memiliki kecenderungan pada kegiatan nyata sekaligus menjadi sumber keutamaan moral. Hakikat ma'rifah adalah penghayatan dan pengalaman kejiwaan, alat untuk menghayati zat Allah dengan hati dan kalbu. Karena dengan hatilah seorang bisa menghayati segala rahasia yang ada dalam alam gaib. Tujuan mahabbah dan ma'rifah. Tujuan mahabbah dapat berarti kecenderungan pada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Seperti cintanya seorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya. Mahabbah pada tingkat selanjutnya berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seorang untuk mencapai tingkat rohaniah.
Mahabbah pada tingkat selanjutnya berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seorang untuk mencapai tingkat rohaniat tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Kata mahabbah selanjutnya digunakan untuk menunjukkan suatu paham atau aliran tasawuf. Mahabbah objeknya lebih ditunjukkan kepada Tuhan. Jadi mahabbah artinya kecintaan yang mendalam secara rohania pada Tuhan. Tujuan ma'rifah. Tujuan ma'rifah adalah pengertian yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan yang satu, dan segala yang mewujud berasal dari yang satu. Selanjutnya, ma'rifat digunakan untuk menunjukkan salah satu tingkatan dalam tasawuf. Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ma'rifat tentang Tuhan, yaitu arif, tidak akan mengatakan bahwa Tuhan ada di belakang tabir. Tujuan ma'rifat adalah berhubungan dengan Allah dengan dari jiwa kepada eksistensinya yang intern. Wasilahnya adalah spiritual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriani. Keutamaan mahabbah dan marifah. Keutamaan mahabbah. Mahabbah dapat mengantarkan hamba yang memiliki kecintaan di antara penghuni langit. Sebab para malaikat akan selalu mencintai orang-orang yang dicintai atas kedekatannya dengannya. Juga karena mereka selalu memenuhi perintah Allah. Keutamaan marifah. Terhindar dari kerusakan. Ketika mati akan diberi kebaikan oleh Allah menurut bilangan makhluk. Selanjutnya hubungan dengan ketentraman jiwa tentang mahabbah dan marifah. Mahabbah. Hubungan dengan ketentraman jiwa tentang mahabbah adalah memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya. Marifah. Hubungan dengan ketentraman jiwa tentang marifatullah bagi seseorang muslim, yaitu sebagai ilmu yang paling tinggi dan mulia derajatnya dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini. Maka, marifatullah ini kiranya dapat menjadi fondasi dan komitmen yang harus dihayati dan diperhatikan oleh setiap orang muslim. Yang hasilnya nanti akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, dan ketenangan jiwa raga, serta kelezatan dan kenikmatan beribadah kepada Allah. Mahabbah dan marifah. Mahabbah senantiasa didampingi oleh marifah. Mahabbah dan marifah merupakan kembar dua yang selalu disebut bersama. Keduanya menggambarkan hubungan rapat antara sufi dan Tuhan sebagai halnya dengan mahabbah. Terima kasih. Ini Buat langsung aja yang mau nanya, dipersilahkan. Oh, baik, saya nyoba mau nanya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan mahabbah, mungkin orang beriman itu merasakan kecintaannya kepada Allah. Tapi bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang mungkin sangat awam sekali gitu ya? Bagaimana menjelaskan kepada orang awam itu mencintai Allah yang mungkin pada dasarnya manusia itu biasanya cinta itu terhadap sesuatu yang pernah dia lihat gitu, mungkin ya, ibaratkan mungkin
cinta kepada orang tua gitu kan. Karena orang tua itu baik kepada kita, sayang kepada kita, sehingga melahirkan bahwa kita tuh cinta kepada orang tua. Nah, sehingga bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang awam yang bahwasanya Allah itu gaib gitu. Nah, bagaimana menghadirkan rasa cinta yang lebih mendalam atau lebih tinggi gitu. Bisa dipahami ya? Mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Siska nggak nanya, biasanya Siska tentang cinta nanya. Nanya dong sis. Agung mau nanya Agung. Tentang cinta loh Gung. Sepi banget. Ini sebenarnya sesuatu yang biasa kita rasain ya, yang biasa kita lakukan setiap hari sebagai seorang manusia yang pada dasarnya fitrahnya itu suci. Sebenarnya naluri kita untuk selalu mencintai kepada sesuatu yang indah gitu, bukan cuma yang bikin nyaman aja sih gitu kan. Nah, tapi kenapa kok malah justru jadi kayak speechless gitu, jadi nggak tahu mau nanya apa ya gitu. Kalau tadi Chandra tuh nanyanya, kalau misalnya kita sebagai seorang akademisi, saya menyebutnya seorang akademisi teman-teman ya, karena di sini kita itu orang-orang yang berpikir, bernalar, kemudian beranalisis berdasarkan ilmu. Kita sudah tahu dan sudah paham bahwa bagaimana caranya mahabbah ilallah, tapi bagaimana kemudian kepada orang-orang yang awam, gitu ya. Menanamkan mahabbah ini, rasa mahabbah ini kepada orang-orang yang awam tuh caranya kayak gimana gitu nggak? Dan Iya Bu. ya itu pertanyaannya. Dari pemakalah mau nanggapin dulu, atau jika pemakalah juga speechless dengan makalahnya sendiri, mungkin teman-teman yang lain boleh memberi tanggapan. Saya nunggu tanggapan dari Monik, saya nunggu tanggapan dari Pak Naga, saya tunggu tanggapan dari Pak Ilyas, saya tunggu tanggapan dari Ayu Dianingrum. Fitri, mau menanggapi? Ini kayaknya kelamaan WFH jadi galau, kayak makalahnya nggak dibaca ya. Iya nggak? Dan lupa cara presentasi seperti yang pernah kita belajar dulu gitu. Karena pada akhirnya teman-teman tetap aja PPT-nya dibaca, bukan dijelasin. Saya off cam karena saya sambil kerja ya teman-teman. Ya nggak apa-apa Bu. Lebih enak dengar suaranya kan daripada lihat wujudnya. Iya. Jadi Iya. kayak cinta yang gaib gitu ya Bu. Kita kan nggak perlu melihat wujud kan sebenarnya gitu.
Bahkan ketika dia jauh, kita merasa dia dekat. Tidak perlu dilihat, tapi rasanya selalu melekat. Kan gitu. Iya sih, Bu. Tapi biasanya kecintaan itu diawali sebuah pertemuan gitu. Biasanya kalau nggak pernah ketemu, nggak bakalan ada kecintaan biasanya. Kata siapa? Kata saya, Bu. Orang cuma dari chat di medsos saja bisa jadian kok. Ya kan itu biasanya karena ngelihat fotonya mungkin, bahkan ada yang kejadian gitu setelah bertemu langsung biar aja gitu. Ya, kan kita Karena bicaranya soal karena nggak sesuai ekspektasi gitu ya, Bu. kita kan bicaranya soal perasaannya dulu. Jadi maksud dengan mahabbah teman-teman menurut ulama tasawuf itu berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan. Jadi kayak judul film India tau nggak? Yang semalam itu, yang semalam di Antv kalau nggak salah ya. Apa? Nggak nonton, Bu. Nggak nonton. Kayaknya mama doang deh yang nonton. Apaan Mahabharata, Bu? Kan Mahabharata mah barusan, cuy, belum habis kalinya. Aduh. Itu Muhabbaten. Muhabbatin, woi. Muhabbatin. Yang secara harfiah itu berarti mencintai secara mendalam. Sebuah kecenderungan atau kecintaan. Ya seperti itulah. Yang disebut mahabbah tuh pokoknya artinya adalah cinta. Dan ketika diminta untuk memilih, kita akan cenderung kepada satu pilihan itu, alasannya adalah karena cinta. Karena suka gitu, paham nggak? Kalau misalnya saya disuruh pilih, Bu Yani mau makan spaghetti atau Indomie soto, saya mau Indomie soto. Itu kecenderungan saya, paham nggak? Bu Yani mau makannya itu pizza apa ketoprak, saya ambil ketoprak. Itu kecenderungan saya, berarti mahabbah saya di situ. Jadi genrenya beda. Gitu. Kalau teman-teman sukanya yang makanan yang kayak pizza dan teman-temannya, kalau Bu ini tuh senangnya pokoknya yang ada peanut sauce-nya, kue lah, saus kacang. Bombong banget, padahal mah ketoprak, gado-gado gitu. Ya, sukanya yang kayak gitu. Itu kan sebuah kecenderungan. Kita coba menganalogikannya kepada sesuatu yang biasa dulu, sesuatu yang dasar dulu supaya kita paham. Sebuah kecenderungan teman-teman. Maka ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, apakah kita harus jujur atau tidak, apakah kita harus berbuat adil atau tidak, gitu. Nah itu kita kecenderungannya kepada sesuatu yang mana? Ketika hati kita sudah mahabbah ilallah, whatever itu, apapun masalahnya, kita akan tetap cenderung kepada ridha Allah. Dengan seperti itu, dengan kecenderungan yang sudah kepada Allah gitu ya, maka kita akan marifah kepada Allah. Itu bicaranya tuh rasa, teman-teman. Bicara cinta itu bicara rasa, tidak bisa disampaikan dengan kata, karena kata terkadang tidak bisa mewakili rasa. Bisa tolong di mute dulu. Ya, jadi yang namanya cinta itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata karena cinta adalah sebuah rasa. Rasa itu disampaikannya, diterimanya ya dengan rasa. Nggak cukup diomongin doang gitu loh. Ya saya mah pokoknya pasrah aja sama Allah, saya terima aja takdirnya Allah kayak gimana gitu ya. Tapi di luar itu kata-katanya nanti beda lagi. Berarti mahabbahnya, kecenderungannya itu udah beda lagi. Ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman itu sudah paham makna cinta itu apa. Hanya tinggal diposisikannya pada sesuatu yang tepat. Giliran cinta sama manusia, Masya Allah, Subhanallah, itu mampu mantengin WhatsApp dari pagi sampai sore, cuman di-read doang aja udah seneng banget. Lu jawab dong, dia masih writing aja, kita tungguin gitu. Kita baca tuh writing dia kan gitu, lagi nulis pesan ke kita. Padahal lagi baru ngetiknya mah, tanda titik doang kan udah keluar writing kan ya. Habis itu dia nggak lanjutkan, tetap aja kita tungguin. Kita demen banget sama orang, gak usah ngeliat orangnya, lewat depan rumahnya aja udah seneng. Ada nggak rasa kayak gitu kita ke Allah?
Dengar azan tuh seneng banget gitu. Sholat tuh bahagia banget, ada nggak gitu? Saat kita memberi ke orang itu kita bahagia banget. Ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Kalau kita bantu orang, kalau kita ngasih sesuatu ke orang, tapi hati kita nggak ikhlas, hati kita rasanya nggak apa ya, nggak bahagia, berarti kita belum mahabbah, paham nggak? Kita udah sholat tapi kita nggak merasakan sesuatu yang membahagiakan hati kita, berarti kita harus tanyakan lagi kepada diri kita, apakah sholatnya kita itu karena mahabbah atau bukan. Rasakan ketika sholat itu adalah momen kita bertemu dengan sang kekasih yang udah kita tunggu lama banget, gitu ya. Kayak saya tuh kalau suami saya kerja dari pagi pulang sore aja, begitu beliau sampai rumah belum lihat orangnya, baru dengar suara motornya aja Chan udah girang banget. Benar Bu, kadang lihat sendalnya aja udah seneng banget. Iya benar. Tau orangnya nggak ada karena sendalnya ganti ternyata ya. Jadi itu adalah sesuatu yang coba kita alihkan rasa itu gitu. Rasa itu coba kita alihkan kepada ya mahabbah kita kepada Allah. Usahakan segala sesuatu yang kita lakukan cenderungnya adalah mahabbah itu sendiri, supaya sampai hati kita pada tahapan ma'rifah itu tadi. Kita harus sayang, kita harus cinta dulu, baru kita tahu dia orangnya kayak gimana gitu. Jalanin dulu, jangan udahlah saya mah udah banyak dosa gitu ya, nggak usah sholat, saya malu sama Allah, nggak gitu. Ingat bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kasih dan sayangnya Allah itu luar biasa. Jadi buat apa kita yang selalu minder dengan Allah? Itu setan tuh yang masuk ke hati kita bilang, jangan malu ente mau Allah, kalau ada maunya doang ente datang. Itu setan yang ngomong begitu teman-teman. Dia yang selalu memposisikan kita untuk lebih jauh lagi dari Allah gitu. Cukup dulu, silahkan ditanggapi. Untuk pertanyaannya yang Chandra yang tadi, Chan, tingkatan mahabbah tuh ada beberapa ya, Chan. Yang saya tahu tingkatan mahabbah tuh ada 3. Cintanya orang biasa gitu ya, cintanya orang yang sidik, dan cintanya orang yang arif. Kalau saya tidak salah itu ada di PPT saya. Kalau nggak ada berarti saya salah. Kalau mahabbahnya orang biasa itu ya berusaha mengetahuinya dengan namanya, dengan sifat dan yang biasa kita sebut gitu ya, nama-nama yang wajib bagi Allah gitu. Tapi kalau mahabbahnya sidik, apalagi orang yang arif, itu udah kepada zat Allah, dan udah nggak, kalau cinta tuh nggak bisa diomongin. Saya juga nggak tahu gimana menjelaskan makna cinta gitu, karena cuma bisa dirasain aja dan cuman bisa disampaikan, dibuktikan dengan perjuangan, berusaha berjuang untuk sesuatu yang kita cintai. Jadi jangan lemah iman kita ini. Silahkan ditanggapi. Gimana pemakalah? Biasanya Salman nanggapin Salman. Kayaknya pemakalah belum baca nih makalahnya. Ya. Ya enggak? Ini pemakalahnya silent ya. Nggak ada suaranya. Sangat meresapi makna cinta, jadi berusaha menyampaikannya dengan rasa kayaknya. Bener-bener nggak mampu berkata-kata nih. Cinta tanpa kata. Saai gue ini dah. Tidak ada yang ingin menanggapi? Kalau nggak ada, saya mau cari charger saya dulu, laptop saya lobet. Bentar dulu ya. Sabar ya teman-teman, yang namanya orang cinta tuh harus sabar.
Jadi kalau kita dikasih ujian untuk kuliah dengan cara PJJ, ya sabar, berarti Allah lagi nguji cinta kita. Kalau kita disuruh di rumah dulu karena masih WFH, ya sabar. Sabarnya kita sebagai bukti kepada Allah bahwa kita ingin menunjukkan kita itu cinta. Yang namanya orang cinta mah dikasih apa juga iya gitu. Nggak dikasih aja seneng. Gitu. Jadi dengan WFH ini, dengan PJJ ini, teman-teman jangan semangat kuliahnya jangan turun gitu. Jangan jadi berguguran. Salman mau menanggapi? Apa ya? Pak Ilya? Saya mau menjawab, tapi saya takut salah. Jangan takut salah. Kalau cinta itu nggak takut salah, berani mencoba. Oh, benar. Benar. Oke, silahkan. Silahkan sayang. Ayo Fitri. Fitri. Pertanyaan yang dari Chandra, bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam cara mencintai Allah, bahwa Allah itu gaib? Dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Insya Allah akan mencintaimu. Ayat ini menerangkan bahwasanya syarat pertama seorang untuk bisa menjadi walinya Allah SWT adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa taala dapat ia miliki. Sehingga menjadi mustahil seseorang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dapat memiliki karomah Allah Subhanahu wa taala. Karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Dah itu aja. Baik, terima kasih Fitri. Bagaimana, Cak? Cukup. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Bang Salman, mau menambahkan nggak? Saya belum dapat poin pertanyaannya. Tadi lagi ini. Jadi gini, mungkin saya bisa ulangnya biar saman. Ya, Pak. Jadi gini, bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang awam tentang sebuah kecintaan kepada Allah, yang artinya cinta kepada Allah ini zat yang maha goib gitu kan. Sedangkan biasanya kita itu mencintai biasanya terhadap apa yang kita lihat, seperti ibaratkan misalkan cinta kepada orang tua gitu. Kita cinta kepada orang tua karena orang tua itu sayang kepada kita, cinta juga kepada kita. Nah, bagaimana sedangkan orang awam ini mengenal Allah pun sangat kurang, mungkin mengetahui tentang sunnah Rasul pun bahkan sangat kurang gitu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan bahwa tentang kepada orang awam itu bahwa dia bisa mencintai Allah gitu, yang tanpa dilihat sekalipun mungkin bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat gitu. Bisa dipahami, Salman? Mungkin ya karena
karena kita orang Islam mungkin atau orang yang sudah keilmuannya tentang agama Islam, sehingga benar yang dikatakan Fitri tadi dengan bahwa kecintaan dengan Allah yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya gitu kan. Nah, kita pun bahkan mencintai Allah itu melalui firman-Nya gitu, dengan segala kekuasaannya, dengan keindahan ciptaannya, mungkin segala keajaiban yang diberikan kepada kita merasakan gitu melalui firman-firman-Nya juga, sehingga kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah gitu. Sedangkan orang awam kan mungkin baca Quran aja enggak, mungkin kalian nggak tahu gitu, ataupun sunnah-sunnah Rasul gitu kan. Apa mungkin cukup gitu menjelaskan dengan cukup ikuti sunnah Rasul gitu, bahwa kita telah mencintai Allah gitu kan. Bagaimana bisa menjelaskan ke dia gitu. Jadi menumbuhkan rasa cinta tanpa sesuatu yang dilihat gitu. Mungkin kan zaman sekarang juga bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kita terhadap Rasul sedangkan kita pun tidak bertemu. Apa? Bahkan zamannya yang sangat jauh jaraknya ke bawah gini gitu. Sehingga Rasul pun kalau nggak salah ada hadis yang kita tuh umat apa ya, lupa, umat yang dicintai apa ya, karena dijelaskan di situ bahwa kita tidak bertemu dengan Rasulullah tapi kita mencintai Rasulullah gitu, tentang keutamaan umat yang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah gitu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang awam gitu, bahwa bisa mencintai sesuatu yang tidak dilihat sekali. Oke, makasih. Masya Allah, cukup panjang. Kedengaran ya teman-temannya? Iya, ikut. Itu siapa? Oke, mungkin saya juga mau sharing ya. Sharing santai aja. Siap. Bisa. Khairun Isa bisa di-unmute. Aduh. Ica dia unmute, Ca. Dari host bisa di-mute. Oke, saya mau sharing santai kita ya. Siap. Mungkin untuk orang awam ya, apalagi dia belum tahu belum tahu mendalam seputar agama Islam, mungkin perlu dipahami terlebih dahulu dari konsep iman, kemudian Islam dan ihsan, terutama di bagian ihsan. Di situ kan ihsan itu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah ya, tapi kalau kita nggak melihat Allah, seakan-akan Allah yang selalu senantiasa memonitoring, gitu. Mungkin di sini perlu dipahami, kemudian perlu diberikan bimbingan yang lebih kepada orang awam. Ini kan sebuah bukti bahwasanya salah satu cara untuk menumbuhkan sebuah kecintaan. Itu, kalau menurut saya untuk orang awam, pertama ditekankan dalam konsep iman, Islam, dan ihsan. Karena saya pribadi, ya sebelum saya ini juga, saya paling tahu tentang iman dan Islam. Gitu, iman dan Islam. Yang sering dipaparkan dan sering disampaikan oleh alim ulama dan lain sebagainya. Sedangkan ihsan baru tahu itu ya baru-baru semenjak ini aja sadar diri gitu. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk memberikan bimbingan kepada orang awam agar dia senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menekankan tentang konsep ihsan. Insyaallah setelah itu tentu akan timbul sebuah kesadaran dari pelaku gitu kan. Tentu semua itu kan butuh yang namanya proses. Nanti ketika proses yang panjang nanti tumbuh yang namanya kesadaran. Dan itu bisa jadi langkah untuk menimbulkan kecintaan yang lebih kepada Sang Pencipta. Adapun untuk tadi masalah Rasul ya, kita nggak ngeliat Rasul, tapi gimana cara kita mencintai. Kalau menurut saya logikanya lebih kepada kita lihat produk-produk aja yang diajarkan oleh Rasul. Produk-produk hasil. Ya, mungkin bisa kita lihat sekarang dari alim ulama bagaimana bersikap,
atau mungkin dari habaib-habaib, kemudian mungkin dari tokoh-tokoh yang benar-benar mengajarkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin itu bisa sebuah langkah, kemudian sebuah perantara cara kita mencintai, seperti itu, mencintai Rasulullah SAW. Walaupun sejatinya kita belum pernah bertatap muka karena jarak yang panjang yaitu kurang lebih 1.400 tahun. Seperti itu. Ya, mungkin bisa bahkan dengan yang lain. Syukran, Hafizallah. Kalau intinya mah belajar, tahu ilmunya, biar tahu gimana rasanya. Ada yang mau menanggapi lagi? Ada? Kalau nggak ada, saya coba mau menyampaikan ini ya. Tokoh sufi yang terkenal dengan mahabbahnya itu banyak, teman-teman. Nggak hanya salah satunya sih yang kalau kita sering denger itu Robi Al-Adawiyah, kemudian Jalaluddin Rumi, Al-Halaj pun demikian. Tapi yang puisi-puisi cintanya yang biasa saya baca itu asik, puisi cinta guys. Yang biasa saya baca itu, saya suka banget puisi-puisi cintanya Jalaluddin Rumi. Itu tuh kata-katanya keren banget. Saya coba bacain sedikit boleh? Sebelum kita closing kuliah sore hari ini. Banyak juga nggak apa-apa. Karena itu banyak. Ini bayarannya beda nanti. Jadi kalau hari ini saya rasa konsep tentang mahabbah sebenarnya kita udah tahu. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Salman bahwa itu berproses gitu ya. Untuk sampai kepada tahap ihsan tadi itu berproses. Maka setelah kita tahu ilmunya ya kita do it gitu, dilakukan. Puisi atau syair-syair cinta dari Jalaluddin Rumi. Ada suara lain selain suara saya? Enggak ya? Chan, ini harus diresapi dengan hati ya, Chan? Siap, Bu. Yang masih jomblo tolong agak ditahan jiwa kejombloannya gitu. Aduh, jiwa jomblo aku meronta-ronta. Karena cinta duri menjadi mawar. Karena cinta cuka menjelma anggur segar. Karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta kemalangan menjelma keberuntungan. Karena cinta rumah penjara tampak bagaikan kedai mawar. Karena cinta tompokan debu kelihatan seperti taman. Karena cinta api yang berkobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta batu yang keras menjadi lembut bagaikan mentega. Karena cinta duka menjadi riang gembira. Karena cinta hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta singa tak menakutkan. Kearifan cinta, cinta yang dibangkitkan oleh khayalan yang salah dan tidak pada tempatnya, bisa saja menghantarkannya pada keadaan eksekusi. Stop, rame banget di luar. Aduh, lagi asik tuh. Lanjut gak? Lanjut, Bu. Pelan guys. Masih ngegantung. Ini banyak banget kalau mau dibaca sampai selesai, Chan. Jadi tuh dia ada DKS. Karangan Kenapa sayang? Ini karangan bukunya Fi. Kalau kalian mau baca ada dari beberapa buku tasawuf juga ada. Saya punya 2 bukunya, cuma saya lupa saya taruh di mana. Ya Allah, saya juga lupa. Cuma naruh di doang, gua nggak lupa cuy. Itu kan berarti kecenderungannya ke situ.
Itu mahabbahnya berarti ke situ. Nggak boleh tuh. Tapi juga nggak boleh lupa. Ntar dimakan rakyat. Ada banyak diantaranya lagi judulnya cinta. Ada tukang somai. Tukang somai tuh 5 kali lewat depan rumah gue yang tahu. Sampai tengah malam tuh berisik. Oh my Gue nggak god. ngerti kita lagi baca puisi ya ampun. Ini WFH. Ya Allah, Bu Dahria gimana dong ya Allah, rumah gue Suruh pinggir Chandra aja, Bu. jalan. Chandra baca, Chan. Alhamdulillah, Bu. Bu Chandra aja yang baca. Kan ada yang nanya, Bu. Chan baca, Baik. Chan. Yang mana sih, Bu? Itu itulah ya, teman-teman boleh search sama-sama juga. Jadi puisi cintanya Jalaluddin Rumi, Masya Allah. Kita Banyak, Bu. Banyak banget. Kita kalau baca itu, Bukunya Fi Ma Fihi bukan? bukunya apa sayang? Karangan bukunya Fihi Ma Fihi bukan? Punya siapa ya? Kalau yang saya punya itu Samsul Munir Amin, kemudian yang saya punya itu Taufik Rahman, kemudian yang saya punya itu Zakrufan, dan yang saya punya lagi bisa Mansur juga ada. Ya banyak sayang. Cuma kita lihat aja judulnya pokoknya. Apa, Bu, judul puisinya? Puisi Cinta Jalaluddin Rumi. Itu tuh puisi-puisinya tuh Masya Allah, Subhanallah, saya kalau baca tuh luar biasa sekali. Begitu cintanya bahkan udah nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Menyatu dalam cinta, memahami makna cinta, Tuhan hadir dalam setiap gerak. Itu kan romantis banget gitu. Tuhan hadir dalam setiap gerak kita. Itu adalah sebuah cinta yang luar biasa. Ketika saya melihat kamu, maka saya melihat diri saya di kamu. Gitu. Ketika saya mengingat diri saya juga mengingat kamu di sana. Gitu. Ini tuh syairnya juga saya suka banget, yang lagu India. Ya Allah, India lagi. Kucu-kucu tahir. Sabar ya. Lagu filmnya Sahrukhan. Kantu sih. Bukan. Judulnya itu Rabne Banadi Jodi. Aduh. Saya melihat Tuhan di diri kamu gitu. Gila nggak tuh? Itu gila. Bu, itu kalau saya melihat Tuhan di diri kamu bukannya malah jadi Bu, maaf terlambat. musyrik. Gak apa-apa sayang. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa Jadi sayang. bukannya jadi musyrik ya, Bu. Berarti kan kita sama menyamakan Tuhan dengan seseorang gitu. Enggak ibu sayang. Ini kan kita lagi membahas soal cinta nih. Oh. Iya, kita lagi membahas soal cinta. Saking cintanya kan begitu. Sampai dia menganggap bahwa pasangannya adalah udah kayak Tuhan, sempurna banget, cantik banget, baik banget, semua keindahan ada di dia, semua kebaikan ada di dia, nggak ada cacatnya, nggak ada jeleknya. Itu kan karena cinta, Bu. Sehingga yang jelek aja udah nggak dianggap jelek, yang kurang nggak dianggap kurang gitu. Bahkan dia diem aja udah cakep, udah. Namanya orang cinta kan gitu. Bahkan Bandung Jakarta terasa 1 menit. Masya Allah. Ya cuma kirim WA aja kan nyampe Bandung Jakarta. Lebay itu mah lebay. Iya. Itu mah lebay, Chan. Bagaimana rasa yang tadi itu, Ibu Dahria ya, bagaimana rasa yang tadi itu bisa kita sampaikan rasa itu kepada zatnya Allah gitu. Cintanya tadi itu disampaikannya kepada zat yang tepat. Kan Jalaluddin Rumi bilang bahwa di setiap gerak kita ada ruhnya. Itu luar biasa sekali. Bahwa Allah sangat menyatu dengan kita, romantis banget kan. Merasakan kehadiran. Iya. Semalam itu saya beli nasi goreng sama suami saya. Saya bilang, Bang, acarnya banyakin. Ya, nggak ada Mbak, acarnya lagi nggak bikin. Saya bilang gini, ya Bang, nasi goreng nggak pakai acar, nggak enak. Ya kan deh, nasi goreng nggak pakai acar tuh nggak enak, rasanya kayak aku kalau tanpa kamu. Itu tuh kan nasi gorengnya langsung ketawa, geli banget. Kata suami saya, nggak jelas loh, ngegombal depan tukang nasi goreng katanya. Gitu Bu, jadi kalau orang udah cinta kan gitu ya.
Nggak jelek juga udah kelihatannya aja cakep gitu. Sekarang kalau kita mampu merasakan itu hanya kepada sesama makhluknya Allah, kenapa kita nggak bisa merasakan itu kepada zat yang maha romantis, zat yang maha cinta? Kenapa kita nggak bisa cinta kepada sang maha cinta gitu? Paham nggak maksud saya, teman-teman? Paham, Bu. Iya, gitu. Jadi kalau cintanya ke sesama makhluk berlebihan kayak gitu, ya jelas itu musyrik lah, nggak boleh. Tapi kalau misalnya disampaikannya kepada Allah, itu luar biasa sekali rasanya, teman-teman. Kita selalu rindu dengan Allah, gitu. Susah lah disampaikan dengan kata-kata. Pokoknya cinta itu nikmat, jadi bisanya itu dirasain, gitu. Saya udah pernah cerita ya di kelas ini kalau saya menikah dengan suami saya sekarang adalah pernikahan saya yang kedua. Betul? Udah pernah cerita belum? Belum. Udah, Bu. Chandra dengerin itu, Bu. Saya itu iya, jadi saya itu single parent selama 6 tahun. Oh iya, udah pernah, Bu. Suami saya nanya, kok kamu bisa single parent selama 6 tahun? Ditanya gitu. Apa jawaban saya? Bukan bisa, tapi menjaga untuk cinta yang lebih bermakna. Itu kamu, bukan buat yang lain. Ya Allah, suami gua koprol sampai BKT, cuy. Adik saya lebay ini mah, parah nih emang nih. Kakak gue nih satu parah nih, lebay, parah. Kata adik saya gitu. Tapi itu jujur saya menyampaikannya, jujur tahu beneran. Itu bukan gombalan yang gak jelas, tapi itu adalah penyampaian sebuah rasa ideal. Ya kan, Bi? Ya, Bi? Ya. Kok enggak? Tanya nggak boleh berisik. Aku sayang sama kamu. Oh iya. Aduh, Bu, jangan KDRT di sini, Bu. Jadi tadi kan suami saya nyalain motor, tapi jangan berisik, kata saya gitu. Kata dia barusan enggak, katanya nggak boleh berisik. Iya, oke, teman-teman, masih ada yang mau dibahas lagi? Kalau nggak cukup lah ya, kasihan Chandra nih, Agung, Salman jadi halu, kasihan saya nggak tega. Bu, sedikit lagi dong, Bu. Apa? Saya mau nanya, mungkin terkadang kecintaan itu kan selalu dirasakan ketika nyaman gitu, Bu. Nah, bagaimana ketika kecintaan itu selalu hadir ketika kita berada dalam setiap musibah gitu? Gimana? Mohon diulang, Pak. Pertanyaannya. Ya, bagaimana menghadirkan tetap kecintaan kita itu kepada Allah gitu. Walaupun dalam keadaan dalam kesedihan gitu, Bu. Ya, kalau dalam keadaan dapat musibah gitu, tapi kita nggak merubah kecintaan kita kepada Allah gitu. Oh, kalau soal itu mah yang emak-emak paling bisa jawab itu, kaum wanita paling bisa jawab itu. Udah Ria aja jawab, nggak usah saya. Gimana, Bu, caranya, Bu? Kalau saya sih menganggapnya kalau cobaan itu semuanya justru adalah nikmat gitu. Pasti setelah cobaan akan ada nikmat yang lebih lebih lagi lah dibanding kita dikasih kesenangan sesaat gitu. Kayak contohnya gini, Chan, waktu melahirkan itu subhanallah diinduksinya, apalagi kalau yang sudah sampai diinduksi gitu kan, itu sakitnya naujubillah. Tapi jadi nenek saya dulu, jadi kalau saya bilangnya dulu nyai saya bilang gini, kalau kamu teriak kesakitan, justru itu akan lebih sakit lagi. Jadi kita disuruh begini, Chan, di terapinya kayak gini. Pada saat sakit dia nikmat banget gitu, itu selalu dibilangnya kayak gitu. Ya Allah nikmat banget, padahal mah sakit banget, tapi kita bilangnya terbalik diucapnya, ya Allah nikmat banget gitu. Itu, Chan. Jadi dibaliknya balik lagi ke diri kita sih, Chan, gitu. Kita berpikirnya gini, kita diuji itu kan berarti kita terpilih, berarti kita diuji, kita mau naik tingkat ibaratnya gitu. Balik lagi ke kita aja gitu.
kita ya iman kita ya kalau bisa istiqomah lah gitu. Semua manusia kan pasti ada cobaannya. Saking banyaknya cobaan sampai bingung mau nyobain yang mana dulu. Masya Allah, sampai bingung mau nyobain yang mana coba. Iya Keren, Bu, Bu Dahria. saking banyaknya cobaan sampai bingung mau nyobain yang mana dulu gitu kan. Banyak yang harus dicobain. Lebaran. Masya Allah. Tapi itu Chan yang justru uji rasa kecintaan kita sama Allah itu justru menurut saya bakalan jadi pahala yang lebih besar karena kita melakukannya itu pada saat kita ngerasa kesusahan gitu. Kalau kita seneng kan udah biasa, seneng alhamdulillah gitu kan. Berarti kan kita udah biasa. Tapi kalau pada saat kita bisa bersyukur dalam keadaan kesusahan itu udah luar biasa gitu. Tingkat keimanannya menurut saya sih udah di atas rata-rata lah berarti kan. Itu aja sih. Kokoh menurut Kokoh. Biasanya kan kalau kita kena musibah tuh biasanya lebih banyak mengeluh gitu daripada menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah. Enggak, berarti ente belum cinta, Chan. Kalau dikasih susah terus ngeluh, berarti kamu belum cinta. Cinta Kadang tuh enggak cinta itu terkadang setelah berpikir, Bu, maksudnya enggak langsung gitu maksudnya. Enggak. Jadi saya pertama gitu. Enggak begitu. Berarti Chandra belum ngerasain ya Bu Dahlia ya gimana rasanya punya banyak cobaan sampai bingung mau nyobain yang mana. Belum ngerasain dia. Kalau cinta tuh nggak gitu. Susahnya senangnya. Kalau misalnya udah cinta kan tadi udah dibilang bahwa setiap gerak kita ada zat Allah di situ tuh luar biasa sekali. Sedihnya, susahnya, senangnya yaitu semua ya cinta gitu. Nggak gimana ya? Bu, saya boleh ngomongnya dikit nggak? Jawab dong, Man. Oke. Kalau menurut saya, kalau memang udah cinta ya, mengibaratkan gitu ya. Ibaratkan, contoh saya ada orang yang saya cintai gitu ya. Maksudnya ini cowok gitu, maksudnya. Iya, siapa? Siapa, Man? Siapa, Wati? Sebutin. Wati kali, Wati. Contoh nih, kepala saya lah. Bisa menjadi inspirasi saya, pokoknya benar-benar best lah bagi saya, cinta gitu dengan karakter beliau. Kemudian ketika di jalan mungkin ada musibah semacam macet dan lain sebagainya, itu bahkan di situ malah menambahkan rasa kecintaan saya karena bisa makin lama dengan beliau gitu. Contoh di dalam kendaraan ketika terkena musibah, mungkin terkena macet dan lain sebagainya, itu kan berarti makin lama dengan beliau kan. Nah itu mungkin di sisi lain kita menganggap ini musibah gitu, ini tambah lama perjalanannya. Tapi ketika kita cinta itu malah itu menjadi kenyamanan benar-benar gitu. Jadi kita bisa makin berlama-lama seperti itu. Sebenarnya kalau hakikatnya, kalau menurut saya, ketika ada musibah, bahkan di situ menjadi ajang bisa menjadi menambah kecintaan kita karena masa-masa kesadaran kecintaan itu biasanya timbul di situ. Bahkan kalau sebaliknya kenyamanan atau di zona nyaman itu bahkan terkadang tertutupi atau lupa gitu dengan kecintaan itu. Ya seperti sahabat Rasul ya, ketika susah dia bisa cinta dengan Allah, kemudian ketika Rasulullah bantu ya, kemudian ketika dalam posisi yang baik ternyata dia lupa atas apa-apa yang telah Rasulullah berikan gitu. Mungkin dengan adanya musibah itu salah satu mengangkat level kecintaan yang tadi disampaikan oleh Siti Dahlia. Mungkin seperti itu. Oke Agung, dari tadi kayaknya ada yang mau disampaikan, silahkan. Agung sang pengagum cinta. Sebelum closing, biar nggak nyesel, siapa tahu isi hatinya bisa didengar oleh yang dimaksud. Ruan Gong, tanyain Gong. Pada nyesel Gong. Nyesel ke bawah mimpi. Bu, saya mau nanya, tapi kayaknya agak-agak rumit juga nih Bu, bingung mau nanya. Panjangnya. Apa sayang? Gak apa-apa, tenang aja, ada iya. Kalau di kulkas nggak gini Bu. Jadi saya ada pengalaman nih Bu. Dia sudah menikah gitu kan. Nah terus dia tiba-tiba mungkin
karena suaminya itu terlalu terlalu biasa aja kalau menurut dia gitu, terlalu datar gitu Bu. Jadi dibilang cemburuan enggak, dibilang sayang banget enggak gitu, jadi hayu aja gitu, datar lah gitu kan. Nah dia ketemulah teman kantornya gitu kan, teman kantornya dia nyaman tuh, terasa nyaman gitu kan. Nah mulai timbul rasa suka. Nah apakah mahabbah yang seperti itu termasuk dikatakan mahabbah yang benar-benar cinta atau hanya nafsu sesaat aja gitu Bu? Jahat itu. Jahat. Apa yang kamu lakuin ke aku itu jahat. Ini kan berarti dia cintanya kepada sesuatu yang salah ya? Iya, nah itu Bu, maksudnya saya waktu itu jangan kamu ini enggak. Mencintai itu enggak salah, tapi pada orang yang salah gitu. Kalau kita mencintai itu sebenarnya secara naluri itu kan enggak salah, tapi bukan pada tempatnya gitu kan. Catatan untuk kita semua, bagi teman-teman dan khususnya diri saya pribadi, bahwa tujuan tidak menghalalkan cara. Ya, garis besarnya adalah tujuan tidak menghalalkan cara. Bukan karena tujuannya pengen sedekah terus boleh korupsi kan? Bukan karena tujuannya pengen cinta, dapat kenyamanan, terus kita harus mencintai yang bukan hak kita kan? Udah selesai. Pakai panjang lebar, gak bisa didengerin, bohong gitu. Ayo dah. Bohong. Kirain mah masalahnya suaminya nggak romantis, suaminya tuh cuek. Suami saya begitu, maka saya yang romantis gitu. Iya, jadi saya yang sering-sering kasih kode keras. Iya, dia bunganya bagus. Coba kalau ada di kamar, pasti bagus banget gitu. Maksudnya kode gue minta dibeliin gitu. Begitu biar dia ngerti ya. Oke, sayang. Yang kayaknya saya udah kasihan banget melihat yang jomblo-jomblo gitu ya. Jadi nanti pas sholat maghrib, lepas maghrib kita doa minta sama Allah mudah-mudahan nikmat cinta yang Allah kasih ke kita bisa kita emban amanahnya, sampaikan kepada orang yang tepat supaya cinta kepada makhluk bisa melipat gandakan cinta kita kepada Sang Maha Cinta. Asik. Amin. Insyaallah. Saya capek kalau ngomongin bab mahabbah udah ya. Ya Bu, kasihan Agung. Iya benar, saya nggak tega sama Agung bener. Udah nggak kuat deh Bu, katanya hayang kawin. Kayaknya udah lambaikan tangan dia. Hayang kawin gitu Bu. Chandra sampai curhat. Ya Allah, iya maaf ya Siska. Yang dari tadi curhat Chandra. Iya emang Chandra gitu Bu. Biasanya ini tuh dari kita sendiri. Kan gue menyampaikan apa yang menjadi aspirasi itu. Masya Allah. Mewakili ya Chan? Iya Bu. Daripada enggak. Oke teman-teman, terima kasih. Pokoknya catatan pentingnya banyak ya. Pokoknya itulah yang tadi saya sampaikan, silahkan dicatat saja. Yang terpenting bahwa tujuan tidak menghalalkan cara. Semoga nikmat cinta yang Allah berikan kepada kita disampaikan kepada orang yang tepat, sehingga cinta kita kepada makhluk bisa melipat gandakan cinta kita kepada Sang Maha Cinta. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di media ini. Terima kasih sudah berkunjung ke kontrakannya Bu Emi. Ya. Walaupun secara virtual. Sehat selalu buat teman-teman semua. Amin. Kita sama-sama. Bu, besok tetap kuliah, Bu. Besok tuh hari apa ya? Besok tanggal 31. Oh, liburnya tanggal 1 doang, tanggal 1 sama 2 doang setahu saya. Nah, kita sampai tanggal 31 masih terus kuliah, guys. Gaspol. Kuy. Karena kampus lain kan udah UAS, kita belum ya. Karena masih di awal itu kita mengundur perkuliahan menunggu kebijakan apakah offline atau online. Nah itu yang akhirnya membuat kita terlambat. Nggak apa-apa, terlambat bukan berarti salah, nggak masalah kan. Jadi tanggal 31-nya nggak usah nyiapin yang aneh-aneh, kuliah lagi. Lanjut.
Terima kasih untuk hari ini. Sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Sehat buat teman-teman dan keluarganya di rumah. Sukses untuk karir dan cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama sayang. Bu ini live ya. Sekarang nih, Bu. Ya. Sekarang yuk. Nggak usah dipikirin, ntar kalau jodoh juga sampai. Siap, Bu. Siap, Bu. Makasih.